Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulham Ramadan dari kelas 12 IPA 3 ingin melakukan mengerjakan ulangan harian bahasa Indonesia tentang menceritakan sejarah. Saya akan menceritakan sejarah G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang menggunakan anggota Cakrabirawa pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Di lubang buaya itu mereka disiksa dan juga dibunuh, dan jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Pejabat tinggi yang menjadi korban itu ada 6, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Jenderal Raden Suprapto, ada juga Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, ada juga Jenderal Siswondo Parman, ada juga Jenderal Donald Ishak Panjaitan dan juga Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu Panglima TNI AD Nasution yang menjadi target utama berhasil melarikan diri, tapi putranya Ade Irma Nasution tewas tertembak oleh ajudannya. Letu Pierre Andreas Tadean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya UU nomor 20 tahun 2009, gelar ini juga diakui oleh pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satswin Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan juga Letnan Kolonel Sugio Mangunwiyoto. Pasca kejadiannya itu, setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk juga ketuanya D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian akhir-akhirnya berhasil juga ditangkap. Anggota organisasi ini yang dianggap simpatisan atau terkait dengan PKI juga ditangkap. Ada juga yang kayak organisasi-organisasi yaitu Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, dan juga Gerakan Wanita Indonesia, dan juga masih banyak lainnya. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah-daerah mereka. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, atau universitas yang berkaitan dengan PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 orang hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribuan lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Diperingati pada zaman Orba, yaitu zaman Orba itu adalah zaman Orde Baru. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September.
Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa ketujuh para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI atau Lubang Buaya. Selanjutnya, peristiwa ini juga diabadikan dalam film propaganda. Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang peristiwa ini berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang saat itu dipimpin oleh Brigjen G. Dwi Payana yang juga staf kepresidenan Soeharto yang menelan biaya sampai 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak yang menduga bahwa film ini ditujukan sebagai propaganda politik, apalagi di era Presiden Soeharto. Film tersebut menjadi tontonan wajib anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI tiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film garapan Arifin C. Nur ini berhenti ditayangkan oleh TVRI atau tidak boleh lagi ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah banyak komenan atau komplain dari masyarakat yang menganggap film ini itu tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Sekian ulangan harian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.